Perkebunan Kalimantan Timur memiliki luas areal pertanaman karet tercatat seluas 123.460 hektar, yang terdiri dari areal perkebunan rakyat 95.240 hektar. Pusat pertanaman karet terbesar berada di Kabupaten Kutai yang dikembangkan oleh petani pekebun melalui proyek TCSSP bantuan dari Bank Pembangunan Asia atau ASEAN Development Bank. Tanaman karet merupakan salah satu komoditas perkebunan penting di Kabupaten Kutai Kartanegara, baik sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja maupun penggerak ekonomi baru berpusat di Kalimantan Timur. Namun, rendahnya produktivitas tanaman karet menyebabkan banyak petani beralih ke sektor lain. Oleh karena itu, perlunya analisis SWOT prospek pengembangan usaha tani karet di Desa Margahayu. Analisis SWOT merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi yang paling dibutuhkan suatu proyek, sehingga hasil tersebut dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan proyek ke depannya, yang antara lain yaitu 1. Strength atau kekuatan adalah sumber daya atau keunggulan yang relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar. 2. Weakness atau kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya atau kemampuan yang menghalangi kinerja objek. 3. Opportunity, yaitu peluang adalah situasi menguntungkan yang berasal dari luar. 4. Threat, yaitu ancaman adalah rintangan-rintangan utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan objek. Berikut adalah hasil analisis lingkungan eksternal. Peluang. Permintaan pasar bernilai 4. Tersedianya jenis bibit dengan produktivitas tinggi bernilai 3. Dukungan pemerintah bernilai 3. Kesempatan bermitra bernilai 3. Ketersediaan teknologi bernilai 3. Alih fungsi lahan bernilai 2. Harga pupuk dan herbisida yang mahal bernilai 4. Perubahan iklim bernilai 3. Gangguan hama dan penyakit bernilai 2. Harga karet yang tidak stabil bernilai 3. Analisis lingkungan internal dibagi menjadi 2, yaitu pada bagian kekuatan dan kelemahan. Nilai rating adalah keterangan untuk mengklarifikasikan kekuatan pada masing-masing faktor. Pada bagian kekuatan, faktor pertama ada ketersediaan lahan dengan rating 4. Kedua, tersedianya tenaga kerja yang bersumber dari dalam keluarga dengan rating 3. Faktor ketiga, kesuburan tanah dengan rating 4. Faktor keempat, lokasi pedagang pengepul yang berdekatan dengan lokasi petani dengan rating 3. Faktor kelima, pengelolaan kebun yang relatif mudah dibanding dengan komoditas lainnya dengan rating 3. Dan faktor terakhir yaitu adanya kelompok tani dengan rating 3. Pada bagian kelemahan, faktor pertama adalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani dengan rating 2. Faktor kedua, bibit yang digunakan tidak unggul dengan rating 2. Faktor ketiga, petani belum mampu mengolah karet lebih lanjut dengan rating 2. Faktor keempat, rendahnya pendidikan petani dengan rating 2. Faktor kelima, pembinaan petani karet dengan rating 1. Dan faktor terakhir adalah belum adanya program peremajaan dengan rating 2. Diagram analisis perkebunan karet bagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama, strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah strategi mendukung kebijakan pertumbuhannya agresif atau growth oriented strategy. Kuadran kedua, strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi. Pada kuadran 3, fokus strategi yang dilaksanakan adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik, atau dengan kata lain, mendukung strategi turnaround, misalkan memperbaiki mutu olahan karet. Dan pada kuadran 4, strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung strategi defensif, yaitu mencari jalan keluar untuk menghadapi berbagai ancaman dan memperbaiki kelemahan internal. Berikut adalah penjabaran analisis SWOT matrix. Terdapat 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan internal.
Di dalam faktor eksternal terdapat yaitu opportunities, peluang, dan threats atau ancaman. Dalam peluang sendiri terdapat permintaan pasar, tersedianya jenis bibit dengan produktivitas tinggi, dukungan pemerintah, kesempatan bermitra, dan ketersediaan teknologi. Dan untuk ancaman, yaitu terdapat alih fungsi lahan, harga pupuk dan herbisida yang mahal, perubahan iklim, gangguan hama dan penyakit, serta harga karet yang tidak stabil. Dalam faktor internal itu sendiri terdapat strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan. Dalam strength yaitu terdapatnya ketersediaan lahan, tersedianya tenaga kerja yang bersumber dari dalam keluarga, kesuburan tanah, lokasi pedagang pengepul yang berdekatan dengan lokasi petani, pengelolaan kebun yang relatif mudah dibanding dengan komoditas lainnya, dan adanya kelompok tani. Dan dalam kelemahan terdapat keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani, bibit yang digunakan tidak unggul, petani belum mampu mengolah karet lebih lanjut, rendahnya pendidikan petani, kurangnya pembinaan petani karet, dan belum ada program peremajaan. Berdasarkan hasil identifikasi dan pembahasan yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa alternatif strategi dalam pengembangan perkebunan karet rakyat di Desa Magayu, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menggunakan kekuatan yang memanfaatkan peluang dalam kurung SO, yaitu penggunaan bibit unggul untuk menambah produktivitas tanaman karet, menjalin kerjasama dengan pemerintah ataupun swasta untuk pengembangan perkebunan karet, memperkuat sistem informasi antara anggota